Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Pada saat ini, Mu Yao dan yang lainnya mengejarnya, dan kemudian aliran api menyerang Chen Ping dengan putus asa. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian tembakan untuk menghindar dengan cepat. Kalian semua, harap berhati-hati dan jangan merusak patung itu. Anak itu memiliki patung di tangannya. Jika patung itu rusak, percuma saja. Teriak Munai. Ketika Mu Yao mendengar ini, dia segera menyuruh semua orang untuk berhenti. Siapapun yang mengejar Chen Ping sangat ingin menghentikan Chen Ping. Sosok Munai juga bergerak cepat. Suara mendesing. Tiba-tiba, Chen Ping merasakan nafas datang dari belakangnya. Chen Ping bahkan tidak melihat, dia berkedip, lalu dia menepuk telapak tangannya ke belakang. Semburan api membentuk dinding di belakang Chen Ping, untuk sementara menghalangi Mu Yao dan yang lainnya. Tetapi pada saat yang sama ketika Chen Ping mengambil gambar, beberapa sosok muncul di depannya pada saat yang bersamaan. Mu Yao lah yang membawa beberapa anggota keluarga Mu. Beberapa orang tidak menyerang Chen Ping, tetapi menyerang pada saat yang sama, langsung menuju patung di tangan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia langsung terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Tanah tiba-tiba runtuh, membentuk lubang yang dalam, dan sejumlah besar nafas terus naik ke langit. Tubuh Chen Ping tersentak oleh nafas ini. Sungguh roh peri yang kuat. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah, dan melihat energi abadi mengalir di lubang yang dalam, menunjukkan warna ungu kecoklatan. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping melihat warna energi abadi seperti itu. Ki abadi itu seperti energi spiritual, tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi ki abadi di sini memiliki warna, itu pasti disebabkan oleh terlalu kuat. Energi abadi ini terkondensasi menjadi cairan, tampak seperti genangan air. Mungkinkah energi abadi di mansion mengalir dari sini? Mata Chen Ping penuh dengan keterkejutan. Ini seharusnya menjadi kumpulan energi abadi dari Sekte Suci Janji. Untuk sekte sebesar Sekte Suci Janji, murid-muridnya membutuhkan banyak energi abadi untuk berlatih. Dan di negeri yang kacau ini, tidak ada energi abadi sama sekali dan tidak ada sumber daya budidaya yang tersedia. Jadi Sekte Suci Janji seharusnya membangun kumpulan energi abadi ini sebelum datang ke tempat ini. Dan kumpulan energi abadi ini masih tersembunyi di bawah tanah, sehingga belum ditemukan. Sepertinya selama bertahun-tahun, kumpulan energi abadi telah rusak, sehingga energi abadi bocor dan mengalir ke mansion. Di antara mereka, Raja Iblis Ciyun menganalisisnya pada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Kumpulan energi abadi dari Sekte Suci Janji, betapa menakutkannya itu. Berapa banyak energi abadi yang tersimpan di dalamnya. Selain itu, semua energi peri telah dicairkan, membuktikan bahwa energi peri telah mencapai tingkat kekayaan tertentu. Jika Chen Ping tidak segera menghancurkan patung itu ke tanah untuk menghindari Mu Yao dan yang lainnya merebutnya, saya khawatir kumpulan energi abadi tidak akan terlihat. Tubuh Chen Ping jatuh lagi, dan dengan letupan, dia jatuh ke dalam genangan energi abadi. Munai, Mu Yao dan lainnya yang datang melihat ke kolam energi peri ungu coklat dan sedikit bingung sejenak. Apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul genangan air? Munai tidak tahu bahwa air yang mengalir adalah energi peri, dan mengira itu adalah kolam air. Nona, ini tidak terlihat seperti kolam, sepertinya semacam energi spiritual. Mu Yao merasakan nafasnya naik ke langit. Tiba-tiba mata Mu Yao membelalak dan dia berkata, Nona, mungkinkah ini energi peri? Energi peri. Munai tercengang. Ya, Sekte Suci Janji ini seharusnya adalah sekte surgawi. Mereka semua abadi di sini, jadi mereka pasti akan menggunakan energi abadi dalam budidaya mereka. Mungkinkah tempat ini adalah tanah suci sumber daya dari Sekte Suci Janji, kolam suci tempat energi abadi disimpan? Mu Yao menganalisis. Dia tidak memahami energi abadi, dia juga belum mengalami energi abadi, jadi dia hanya menebak-nebak.
Kirimkan seseorang untuk mengujinya. Setelah Munai selesai berbicara, dia melihat ke anggota keluarga Mu dan berkata, pergi dan ujilah. Nona, saya tidak tahu apapun tentang keabadian. Tanda seru, kata keluarga Mu. Saat ini, keluargamu telah lama memarahi ibu mereka karena memilih diri mereka sendiri dalam setiap petualangan. Kamu tidak perlu mengerti, turun saja dan uji apakah ada bahayanya. Kata Munai. Kemudian keluargamu tidak punya pilihan selain dengan hati-hati melompat dan kemudian jatuh menuju genangan energi abadi. Tapi begitu dia bersentuhan dengan kumpulan energi abadi, aura ganas menghantam dantian keluargamu. Dalam sekejap, keluargamu meledak dan mati. Melihat adegan ini, Munai dan Mu Yao sama-sama kaget. Apa yang terjadi? Munai bertanya dengan bingung. Ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Mu Yao juga bingung. Dia hanya menebak bahwa ini adalah energi abadi. Sekarang, begitu dia turun, orang itu meledak dan mati, yang membuat Mu Yao tidak berani berbicara omong kosong lagi. Mengapa anak itu Chen Ping terjatuh ke dalamnya dan tidak terjadi apa-apa? Mu Yao sangat bingung. Beberapa orang berdiri, dan tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Nona, tidak mungkin kita bisa terus seperti ini. Mu Yao mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika pria itu Chen Ping keluar segera setelah kita pergi? Kata Munai. Nona, menurutku kita semua tidak perlu tinggal di sini. Saya akan memimpin beberapa orang untuk tinggal di sini sementara Anda pergi ke tempat lain. Jika Anda bertemu dengan orang-orang suci dari istana Guanghan dan menangkap mereka secara langsung, saya pikir Chen Ping sangat peduli dengan orang-orang suci ini. Ayo, jika saatnya tiba, kita bisa menggunakan orang-orang suci ini sebagai alat tawar-menawar untuk memeras Chen Ping agar muncul dan menyerahkan patung itu. Mu Yao memberi nasihat pada Munai. Munai berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, oke, itu saja, kamu harus mengawasinya. Begitu Chen Ping muncul, kamu akan segera memberitahuku. Ya, Munai pergi, hanya menyisakan Mu Yao dan orang-orangnya yang menunggu di sini. Pada saat ini, Chen Ping terjatuh ke dalam genangan energi abadi. Pada akhirnya, Chen Ping langsung tenggelam ke dasar kolam ki abadi. Tubuhnya terbungkus dalam sejumlah besar energi abadi, dan setiap pori Chen Ping dengan rakus menyerap energi abadi. Chen Ping tidak tahu seberapa tinggi levelnya dapat ditingkatkan setelah menyerap begitu banyak cairan roh abadi. Tapi yang bisa dia yakini adalah setelah menyerap cairan energi abadi ini, bahkan Munai, yang berada di puncak alam kesengsaraan, tidak akan lagi menjadi lawannya. Maka Chen Ping tidak perlu melarikan diri, dia cukup membunuh keluarga Mu. Sama seperti lalat, sangat menyebalkan. Tetapi ketika Chen Ping menahan napas dan berkonsentrasi, dengan panik menyerap energi abadi, patung yang dipegangnya mulai bersinar. Cairan roh peri yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berputar-putar dan tersedot ke dalam patung. Pusaran air besar terbentuk, seperti ikan paus yang menelan air. Sejumlah besar cairan roh peri diserap oleh patung itu, dan seluruh cairan roh peri berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berhenti, berhenti, aku menemukan ini, serahkan padaku, serahkan padaku. Chen Ping tercengang saat melihat pemandangan ini. Kumpulan energi abadi yang akhirnya saya temukan diserap secara gila-gilaan oleh patung ini. Tapi patung itu tidak berhenti, tapi masih menyerapnya dengan gila-gilaan. Chen Ping dengan marah menamparkan patung itu 2 kali, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Melihat cairan roh peri semakin berkurang, Chen Ping menjadi cemas. Tapi kita hanya bisa bertindak terburu-buru, tidak mungkin. Mu Yao, yang berada di atas, melihat genangan air di depannya semakin berkurang, dan segera memberitahu Munai. Penglihatan seperti ini membuat Mu Yao merasa sedikit tidak yakin. Nak, bukankah kamu memiliki api es yang sangat dingin? Mari kita lihat apakah kamu bisa membekukan cairan roh peri ini. Selama cairan itu membeku sedikit, patung itu mungkin tidak akan bisa menyerapnya.
Raja Iblis Ciun memberi nasihat kepada Chen Ping. Tunggu. Ketika Chen Ping mendengar ini, api es yang sangat dingin segera menari di ujung jarinya. Api es yang sangat dingin muncul, dan cairan roh peri di sekitarnya benar-benar mengembun menjadi es. Melihat itu efektif, Chen Ping bekerja lebih keras. Patung itu juga ada di sana. Mencoba yang terbaik untuk menyerap cairan roh peri. Pada akhirnya, cairan roh peri terserap seluruhnya, hanya menyisakan bongkahan besar es roh peri. Chen Ping menyeretnya ke tangan Chen Ping sambil memegang patung itu di satu tangan dan es besar di tangan lainnya. Oh, jika kamu melempar es batu energi abadi ini ke dalam ring penyimpanan, aku khawatir es batu itu akan dimakan oleh binatang yang menelan langit lagi. Kalau begitu, Chen Ping tidak akan mendapatkan apa-apa. Apakah dia harus melakukannya atau tidak? Saat dia memasukkan es batu energi peri ke dalam cincin penyimpanan, Mu Yao membawa orang. Tepat ketika Chen Ping hendak melemparkan es batu energi abadi ke dalam ring penyimpanan, dia tiba-tiba berhenti. Mu Yao berada di atas, melihat tatapan aneh Chen Ping, dan bingung, tapi tidak peduli apa, dia bertekad untuk merebut kembali patung itu. Nak, kembalikan patung itu kepadaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Mu Yao datang bersama beberapa anggota keluarga Mu dengan niat membunuh. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Kemudian dia dengan lembut melemparkan es batu energi peri di tangannya, dan kemudian api putih menari-nari di telapak tangannya. Api es yang sangat dingin. Chen Ping menyerang dengan satu telapak tangan. Kabut yang sangat dingin dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju Mu Yao dan yang lainnya. Mu Yao mendengus dingin, dan bersatu dengan beberapa anggota keluarga Mu untuk menembakkan telapak tangan yang menyala itu bersama-sama. Nyala api berkobar di balik kabut putih dingin. Namun tak lama kemudian, pemandangan yang mengejutkan Mu Yao dan yang lainnya muncul. Saya melihat nyala api yang berkobar, dan setelah bertabrakan dengan kabut dingin, bahkan apinya pun langsung membeku. Nyala api semuanya membeku, tidak mampu mengeluarkan gelombang panas sedikit pun. Seorang anggota keluarga Mu yang berada di dekat bagian depan sedikit tersentuh oleh kabut dingin, dan seluruh lengannya langsung membeku. Tepat dalam kilatan petir, lengan biksu itu terlepas. Saya mati beku karena kabut dingin ini. Kabut dingin yang mengerikan. Cepat mundur. Ketika Mu Yao melihat ini, dia terkejut dan segera memimpin orang-orangnya kembali. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan langsung melompat untuk melarikan diri. Chen Ping melihat patung di tangannya dan berharap dia bisa membakarnya. Cairan roh abadi yang akhirnya dia temukan diserap oleh patung itu. Melihat Chen Ping melarikan diri lagi, Mu Yao berteriak dengan marah. Kejar aku, jangan biarkan dia pergi. Mu Yao berteriak dan memimpin anak buahnya untuk mengejar dengan cepat. Kecepatan Chen Ping bahkan lebih lambat sekarang, bahkan dengan langkah pengendalian api, dia tidak dapat melarikan diri dengan cepat. Segera, Mu Yao memimpin orang-orang semakin dekat. Mata semua orang ini merah, dan kemudian mereka menembakkan aliran api. Api ini terjalin dan berubah menjadi jaring api besar, menutupi Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga berkeringat banyak. Dia memiliki sesuatu di tangannya sekarang, jadi tidak mungkin dia bisa melawan. Segera, jaring api membungkus Chen Ping, dan Mu Yao mencibir, saya akan melihat kemana anak Anda berlari. Mu Yao dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan jaring api dan terus mengencangkannya. Pada saat yang sama, api terus membubung di sekitar tubuh Mu Yao, dan api di jaring api meluas dengan cepat. Inilah rencana untuk membakar Chen Ping hidup-hidup. Chen Ping tidak berdaya, bintang asli di tubuhnya bersinar, dan api putih membakar sekujur tubuhnya. Udara yang sangat dingin menyebar dari seluruh tubuh Chen Ping. Jika Anda menyentuh jaring api, jaring itu akan membeku dalam sekejap. Kemudian jaring api pecah dan Chen Ping melarikan diri lagi. Namun, Chen Ping tahu bahwa dia hanya bisa menggunakan api es yang sangat dingin kali ini. Dia baru saja memurnikan api es yang sangat dingin,
dan Chen Ping belum mempraktikkannya dengan benar. Ping merasa sangat kedinginan. Sial, ini trik lagi. Saat Mu Yao melihat ini, dia langsung mengutuk. Setelah akhirnya mengendalikan Chen Ping kabur lagi. Dia benar-benar tidak mengerti metode apa yang digunakan Chen Ping. Dia bahkan bisa membekukan apinya.